panen dan juga pasca panen pada buah. Sebelumnya apa sih panen dan juga pasca panen? Panen merupakan pekerjaan akhir dari budidaya tanaman, tetapi merupakan awal dari pekerjaan pasca panen, yaitu melakukan persiapan untuk penyimpanan dan juga pemasaran. Karakter penting produk pasca panen sayuran ataupun buah adalah bahan tersebut masih hidup dan masih melanjutkan fungsi metabolismenya. Akan tetapi metabolisme tidak sama dengan tanaman induknya yang tumbuh dengan lingkungan aslinya, karena produk yang telah dipanen mengalami berbagai bentuk stres seperti hilangnya suplai nutrisi. Proses panen sering menimbulkan pelukaan berarti. Pengemasan dan transportasi dapat menimbulkan kerusakan mekanis lebih lanjut. Dengan begitu, penanganan pasca panen adalah upaya untuk mempertahankan kualitas, bentuk maupun kesegaran dari buah ataupun sayur tersebut. Seperti video yang kami ambil adalah salah satu contoh panen buah segar. Video tersebut diambil dari salah satu kebun stroberi di kota Florida. Upaya pasca panen yang dilakukan petani di sana yaitu mereka sudah menyiapkan dus dan juga kotak plastik sebagai kemasan. Mereka memiliki alat seperti roda dorong yang akan mereka gunakan saat panen. Dus kemasan yang sudah mereka siapkan akan diletakkan di atas roda dorong. Hal tersebut mempermudah mobilitas di kebun dan juga mengefektifkan kegiatan panen. Panen dilakukan secara manual oleh petani. Mereka bisa memilih buah stroberi yang matang berdasarkan warna dan juga ukuran buah tersebut. Penanganan panen dan juga pasca panen pada buah stroberi dilakukan bersamaan karena karakteristiknya yang mudah rusak dan cepat membusuk. Begitu petani memetiknya, mereka akan langsung mengemasnya di tempat. Hal ini merupakan upaya untuk menjaga kesegaran dan juga menghindari kerusakan pada buah stroberi. Begitu mereka mengemasnya, produk dari hasil panen akan langsung didistribusikan ke pasar. Akhirnya produk yang demikian tersebut dipersembahkan di pasar retail kepada konsumen sebagai farm fresh. Itulah salah satu contoh panen pada buah segar, yaitu pada buah stroberi. Tata cara penggunaan alat-alat penanganan pasca panen di packing house operation atau PHO. Sayuran daun mudah mengalami kerusakan dari fase panen hingga sampai ke pasar. Kerusakan yang umum terjadi yaitu susut bobot akibat layu, daun patah atau memar dan busuk. Untuk mempertahankan kualitas sayuran hingga sampai ke konsumen, sayuran segar perlu mendapat penanganan pasca panen yang tepat. Tujuan penanganan pasca panen yaitu mempertahankan mutu produk sayuran, menekan kehilangan hasil, memperpanjang daya simpan, dan meningkatkan nilai ekonomi. Di dalam unit penanganan segar atau PHO ini, sayuran segar dikumpulkan dan diberi penanganan sebelum dipasarkan. Proses yang pertama yaitu pengumpulan. Tanaman dicabut dari akarnya, kemudian dibersihkan dari tanah dan ditata di dalam keranjang untuk kemudian dibawa ke PHO. Proses yang kedua, pembersihan dan pencucian. Sayuran dicuci di dalam bak berisi air bersih untuk menghilangkan kotoran sisa tanah, pupuk, pestisida, dan lain-lain. Proses yang ketiga, penirisan. Sayuran ditata di atas meja penirisan untuk mengurangi air sisa pencucian. Proses pengiringan dibantu dengan kipas atau blower. Proses yang keempat, sortasi. Sortasi dilakukan untuk memisahkan produk berdasarkan kerusakan atau ukuran. Produk dibersihkan dari bagian-bagian yang rusak dan digolongkan berdasarkan grade sebelum dikemas. Proses selanjutnya yaitu pengemasan. Sayur ditimbang seberat 250 gram untuk dikemas ke dalam plastik. Kemasan plastik tidak berlubang untuk distribusi langsung maksimal 12 jam. Sedangkan kemasan plastik berlubang untuk produk yang disimpan di dalam pendingin agar kualitas dapat terjaga selama beberapa hari.
Kemudian sayuran dikemas ke dalam plastik. Kemasan disegel dengan sealer atau alat penyegel listrik. Sayuran yang telah dikemas kemudian siap untuk dipasarkan atau disimpan. Proses ketujuh, penyimpanan. Penyimpanan dalam kotak styrofoam. Botol yang telah diisi air dan dibekukan disusun di dalam kotak styrofoam pada kedua sisi kotak. Fungsinya sebagai penjaga suhu dingin selama distribusi berlangsung, sehingga sayur tetap segar hingga sampai di tujuan. Sayuran ditata di dalam kotak styrofoam dengan rapih. Kotak ditutup dengan rapat sebelum diangkut. Penyimpanan dalam pendingin. Sayuran yang tidak langsung didistribusikan disimpan di dalam pendingin showcase atau kulkas agar tetap segar lebih lama. Sayuran yang telah mendapatkan penanganan pasca panen siap untuk diangkut dan didistribusikan. Pada video kali ini dilakukan proses panen bayam dengan menggunakan teknologi modern. Ini merupakan alat yang akan digunakan dalam proses pemanenan bayam. Posisikan sesuai dengan jalur pertumbuhan tanaman bayam. Pada bagian belakang diletakkan wadah untuk menampung bayam yang telah dipanen. Letakkan wadah kosong di sekitar bayam yang akan dipanen, supaya mempermudah dalam mengganti wadah yang telah penuh dengan wadah yang kosong. Atur ketinggian roll sesuai dengan ketinggian bayam yang akan dipanen. Atur kecepatan roll sesuai kebutuhan. Kemudian atur kecepatan ban berjalan atau sabuk pengangkut. Kemudian atur kecepatan bergerak alat ini yang disesuaikan dengan penggunanya. Cara kerja alat ini cukup sederhana. Ketika bayam telah dipotong, roll akan memposisikannya pada sabuk pengangkut atau ban berjalan. Kemudian oleh sabuk pengangkut tersebut dibawa menuju ke wadah yang telah disiapkan tadi. Sekian penjelasan dari video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga bermanfaat.